Perkenalkan, nama saya Kadek Beatrice, biasa dipanggil Bayu. Saya dari kelas 12 PS2 akan mempresentasikan tentang sosiologi pokoknya. Nah, apa itu sosiologi? Sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari hubungan dan kaitannya dengan berbagai fenomena sosial. Nah, yang pertama, ini saya menceritakan ilmu tentang dampak perubahan sosial bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama ada dampak positifnya. Dampak positifnya itu perubahan sosial yang sering disebut progres. Artinya, perubahan sosial tersebut dapat menyebabkan kehidupan masyarakat lebih baik. Di sini ada contohnya ada dua. Yang pertama, reorganisasi dan modernisasi. Nah, reorganisasi itu merupakan proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Proses reorganisasi terjadi karena masyarakat sebelumnya mengalami disorganisasi, yaitu memudarnya norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan. Yang kedua, itu ada modernisasi. Modernisasi merupakan perubahan sosial budaya yang terarah yang bisa didasarkan pada suatu perencanaan. Ciri-ciri modernisasi. Yang pertama ada modernisasi merupakan prosesnya bertahap. Jadi modernisasi itu tidak bisa langsung kita dari berkembang langsung jadi modern, nggak mungkin. Itu ada tahapnya, beberapa tahap. Nah, yang B ada modernisasi juga dikatakan sebagai proses homogenisasi. Dengan adanya modernisasi akan terbentuknya berbagai masyarakat dengan tendensi dan struktur serupa. C. Modernisasi terkadang mewujudkan dalam bentuk lahirnya sebagai proses Amerikanisasi atau Eropanisasi. Syarat-syaratnya modernisasi itu ada A. Cara berpikir yang ilmiah yang bersifat institusional dalam masyarakat yang menghendaki suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dengan baik. Yang B, sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi. Yang C, adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur serta terpusat pada satu lembaga atau badan tertentu. Ciri-ciri modernisasi itu ada tiga, yaitu saling menyadari dan menghormati kewajiban orang lain. Yang B, yakin manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. C, tidak cepat menyerah dan pasrah pada nasib. Itu contohnya kayak orang pekerja keras yang nggak pernah menyerah. Nah, gejala-gejala modernisasi. Modernisasi sejatinya meliputi bidang-bidang yang sangat kompleks. Mau tidak mau, masyarakat harus menghadapi modernisasi. Modernisasi pada awalnya akan juga mengakibatkan disorganisasi dalam masyarakat. Terlebih lagi bila sudah menyangkut nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Modernisasi bersifat preventif dan konsumtif, memproyeksikan kecenderungan yang ada dalam masyarakat di masa mendatang. Dan modernisasi tidak boleh menghilangkan unsur-unsur kebudayaan asli suatu negara atau negara Indonesia, dan mencakup berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, bidang ekonomi, politik dan ideologi, dan bidang agama dan kepercayaan. Dampak negatifnya.
eh, dampak negatifnya ini ada beberapa. Tapi yang pertama kita baca. Ada pergolakan dan pemberontakan. Pergolakan daerah adalah suatu gerakan rasial vertikal dan horizontal yang dilakukan serentak di suatu daerah untuk melaksanakan kehendak atau cita-citanya. Yang B, cultural shock, merupakan keadaan masyarakat yang merasa kebingungan terhadap kebudayaannya. Kok bisa-bisa berubah gitu ya? Keadaan tersebut dapat dipahami karena perubahan waktu yang singkat akan kebingungan masyarakat jika masyarakat tidak dapat segera adaptasi. Misalnya seorang harus yang harus beradaptasi ketika tahu tinggal di luar negeri. Adaptasi tersebut diperlukan karena kebudayaan antar negara itu berbeda-beda. Contohnya Singapura dengan Indonesia itu kemungkinan berbeda karena Singapura itu udah negara maju sedangkan Indonesia masih negara berkembang. Nah, yang C ada cultural lag. Kultural lag itu hubungan sosial dapat dijalin menggunakan jejaring sosial melalui internet, teknologi informatika, khususnya perkembangan internet telah mengakibatkan perubahan sosial. Namun, pada kenyataan tidak semua orang dapat menggunakan fasilitas internet dan keberadaan internet juga masih disalahgunakan. Contohnya, terkadang orang tua ada beberapa yang belum mengerti untuk menggunakan internet. D. Kriminalitas. Perubahan membuat kehidupan berubah, tetapi ada yang membawa peluang kehidupan yang salah. Contohnya, berbohong seperti kita ingin membeli sesuatu, tapi orang yang menjual itu berbohong. Sedangkan kita udah mentransfer duitnya ke penjual dan tiba-tiba misalnya dari WA, WA-nya yang diblok. Terus ada E, pencemaran lingkungan. Perkembangan industri dan teknologi membuat sampah industri mencermati lingkungan seperti sungai dan udara. Walaupun banyak lagi seperti laut dan lain-lain. Nah, kalau menurut saya yang dari asap industri yang paling bahaya. Karena jika perusahaan industri itu tidak menyaring dulu sebelum dia membuang ke udara, itu sangat bahaya sekali bagi manusia. F. Podarnya solidaritas sosial. Masyarakat perkotaan dikenal sebagai tingkat kesibukan yang tinggi. Itu bisa menghambat solidaritas karena sulitnya menjalin hubungan sosial. G. Anomi. Keadaan yang hancur karena tidak ada peraturan dan masyarakat tidak patuh akan peraturan. Contohnya di Indonesia. Kita kalau kemana-mana, terkadang kita melihat ada orang naik motor tapi nggak pakai helm. Terus pas sudah di lampu merah, dia malah melanggarnya, padahal di sana itu udah lampu merah. Nah, segitu aja. Sekian dari saya. Salam dari Bayu.